Hai guys, selamat datang lagi di teman cerita. Yang baru awal-awal jadi belibet nih ya. Ya maklum nih, soalnya kita lagi syutingnya siang-siang tuh kan. Cuacanya panas banget, jadi kita butuh kipas ajaib. Jadi kita cerita ambil kipas-kipas sedikit nggak apa-apa ya. Habis kalau siang begini nih, AC udah 16 juga kagak ngaruh. Tapi ngomong-ngomong, dilihat-lihat kita kayaknya rajin banget bikin video ya akhir-akhir ini ya. Kalau kayak begini takut kebeli tanah sekomplek gak sih tuh di Andaran, ntar sebelahan gua sama Raffi Ahmad. Ya senengan, tapi lu ya kita bikin video lagi. Kalian puas, aku lemas. Nah, di teman cerita ini tuh datang dari teman kita namanya Clara. Tapi si Clara nih ya, ngirim ceritanya panjang bener dah. Sampai 30 lembar. Lalu dikata tugas skripsi apa bagaimana tuh? Ya cuman, makasih banyak ya Clara ya. Udah mau nyempetin ini apaan sih putih-putih nih? Oh, spray, mohon maaf ya. Tuh udah nggak ada ya. Maaf. Terima kasih banyak Clara udah nyempetin ceritanya tuh panjang-panjang. Karena ini emang lebih kayak kecurhatan pribadinya mengenai hidupnya dia yang bener-bener, apa kabar dunia, gengs. Jadi tapi gue udah izin dulu ya sama Clara ya, buat agak sedikit meringkas. Karena memang menurut gue ada hal-hal yang terlalu pribadi untuk disampaikan gitu. Takutnya nanti malah bermasalah. Lah hidup kita aja udah banyak masalahnya nih, udah geram banget begitu ya. Pokoknya kalian simak nih sampai habis nih. Karena kegelimatan ceritanya tuh beneran ada di akhirnya. Tapi kalau kalian nggak ikutin baik-baik nih dari awal nih, dijamin bakal pusing loh. Jadi Clara ini tuh anak pertama dari 3 bersaudara. Dimana dia sama adiknya itu tumbuh dari ibu yang merawat mereka nih seorang diri. Atau single parent gitu bahasa kerennya ya. Namun untuk masalah ekonomi, Clara bilang ya mereka hidup nih berkecukupan. Sebab sang ibu itu memang dari dulu tuh kerja keras banting tulang terus jualin apa aja pokoknya. Mulai dari apa jualan daster. Sempat juga jadi supplier kue artis tuh katanya tuh. Ingat kan lu zaman kekek artis? Semacam jadi just tipper gitu ibunya. Beli di Jakarta atau di Bandung terus dijualin lagi tuh di Lampung. Ya apa kabar sekarang itu kue artis ya? Terus sampai akhirnya ibunya juga sempat tuh jadi reseller kosmetik. Dan ujung-ujungnya punya brand skincare sendiri. By the way, kalau ada yang nanya nih, ayahnya Clara kemana emang? Ya kan netizen suka ada kepo-keponya tuh, mau tahu aja gitu kan urusan kehidupan orang. Clara bilang ayahnya ini ninggalin dia waktu si mama nih lagi hamil anak ketiga. Adiknya Clara tuh terakhir yang nomor 3. Dan semenjak itu mamanya jadi single parent. Jadi adiknya Clara yang nomor 2 tuh cewek, yang nomor 3 nih lahir cowok. Tapi waktu ayahnya pergi, ayahnya ini hanya membawa adiknya nomor 2 aja. Nggak tahu alasannya kenapa. Ya memang sih, tapi katanya dari dulu Clara merasa ayahnya tuh lebih sayang sama adiknya ketimbang sama dia. Ya mungkin itulah alasan ayahnya kenapa bawa adiknya aja nomor 2. Kalau nomor 3 kan masih dalam kandungan, masih hamil tuh mamanya. Ya tapi dari Clara sendiri juga nggak mau sih kalau misalkan dia dibawa gitu sama ayahnya. Karena ayahnya tuh galak. Nggak kayak si mama nggak pernah marah. Kayak lu semua nih galak gitu kan dari kemarin nagihin video terus. Kita bangsa istirahat sehari aja diomelin, ya Allah ya Robi. Pokoknya semenjak ditinggal ayah tuh ya, mama Clara kan tadi kerja keras sudah dibilangin banting tulang. Sampai-sampai si Clara ini tidak merasakan yang namanya kesusahan yang signifikan dalam bentuk ekonomi. Pokoknya semua kebutuhannya dicukupi sama mamahnya. Clara pokoknya ditinggal sama si ayah itu waktu dia usia 10 tahun. Jadi waktu itu bener-bener dia merasa ingat kejadiannya dan benci banget sama si ayah. Karena setelah itu dia nggak pernah ketemu lagi nih sama si ayah ataupun adiknya nomor 2. Soalnya dengar-dengar mereka nih pindah ke kampung halamannya ayah tuh di Makassar. Jadi udah jauh banget. Dan Clara bangga sama mamanya yang gigih banget gitu kan, sampai lama-lama usahanya tuh makin berkembang. Karena siapa sih yang nggak butuh skincare lah, kita aja skincarean mulu gitu kan. Tapi ini skincare-nya beda ya. Nggak mungkin kita spill di sini. Walaupun di awalnya ada histori katanya kemasannya ala kadarnya, maksudnya nggak pakai desain grafis gitu. Packaging sekedarnya begitu. Cuma karena banyak customer yang repeat order, sampai akhirnya menyebar dari mulut ke mulut. Mulai dari customer perorangan, hingga banyak tuh distributor. Dari berbagai macam kota, gengs. Makanya bisnis skincare ini makin lama makin besar. Tapi si Clara ini nggak pernah berkecimpung ikut-ikutan dalam bisnis si mamanya. Karena dia disuruh fokus belajar aja udah. Nah namun Clara yang makin lama makin dewasa, itu kan makin berpikir dan bisa melihat apa saja yang dilakukan sama si mama. Dimana kalau dilihat-lihat nih, tiap 2 atau 3 bulan sekali, mamanya ini bakal pergi ke rumah sepupu jauhnya. Yang kita sebut saja di sini ada namanya Tante Ruti. Sampai nginep di sana, gengs, gak pulang. Nah waktu itu si Clara nih sempat nonton TV dan mengetahui fakta kalau si Tante Ruti ini itu semacam praktisi yang ala-ala kayak dukun-dukun gitu, gengs. Karena si Tante Ruti tampil di TV-nya di acara-acara yang kayak penelusuran begitu, bahas setan-setanan gitu kan, rawang segala macam, gambar segala macam yang serem-serem. Makanya akhirnya si Clara nanya dong ke emaknya. Soalnya dia curiga nih, si mama ngapain sering banget ke rumah Tante Ruti. Yang ternyata Tante Ruti ini kan suka hal-hal perdukunan begitu ya. Mama kenapa rutin banget sih ke rumah Tante Ruti? Mama ikut-ikutan Tante Ruti pakai yang aneh-aneh ya? Gak usah pakai yang gitu-gitu lah mah. Produk mama kan udah banyak yang tahu. Pasti tetap laku kok. Hus, sembarangan kamu kalau ngomong. Ya enggak lah, itu kan tante kamu, saudara mama. Ya wajar dong kalau mama sering main ke sana. Ya jadi si Clara ngiranya kalau mamanya ya udah sering aja main ke rumahnya Tante Ruti. Sampai akhirnya Clara ini berusia 16 tahun. Tahu-tahu dia sempat kayak melihat sosok eyangnya, yang padahal si eyang ini udah lama meninggal. Eyang di sini maksudnya kakek ya. Ngelihatnya kayak di jalanan tapi gengs. Clara ini lagi pulang sekolah gitu kan. Tahu-tahu di kejauhannya kayak ngelihat ada
sosok kakek-kakek gitu loh, kok kayak yang berdiri. Tapi karena situasinya siang-siang gitu kan rame, Clara bukannya takut tapi kayak heran. Itu salah lihat apa bukan gue? Sampai tahu-tahu sosok kakek itu tertutup sama orang-orang yang berlalu lalang di sekelilingnya. Kemudian menghilang. Namun pas malamnya si Clara dimimpiin sama si Eyang itu. Dimana di dalam mimpinya si Eyang nih memegang tangannya Clara sambil bilang, "Eyang titip ya." Dan pas tangannya Clara dipegang tuh rasanya katanya anget banget. Bahkan sampai Clara baru udah bangun tuh dari tidurnya, dia masih merasakan tangannya tuh anget beneran. Nah masalahnya sehabis itu dia terus-terusan sering melihat Eyangnya yang seperti ngawasin dia dari kejauhan. Jadi ini udah bukan mimpi-mimpi lagi, tapi ya ngelihat Eyangnya kayak pertama kali tapi jauh begitu. Karena ngerasa ada yang aneh ya. Cerita lah dia ke mama. Dan waktu denger, mamanya tampak terkejut. Sampai mastiin beberapa kali. Kayak, kamu yakin mimpinya begitu? Eyang ngomong kayak begitu sama kamu? Ya Clara bilang kan, yakin lah ma, orang masih terngiang-ngiang banget ini mimpinya. Habis itu si Clara diajak dibawa ke rumahnya Tante Ruti. Di sana mama sama Tante Ruti cerita kalau nenek moyangnya si mama nih itu punya pegangan yang harus ada penerusnya. Dan mama itu bilang selama ini dia ke tempatnya Tante Ruti itu tuh minta tolong supaya dirinya tuh ditahan agar gak dimasukin diwarisin pegangan tersebut. Jadi semacam diproteksi gitulah tubuhnya. Istilahnya mama di situ bilang dia menolak buat diturunin pegangannya. Dan kebetulan Tante Ruti itu kan punya kekuatan supranatural yang bisa membantu si mama. Makanya Clara akhirnya dibawa ke sana karena dianggap takutnya dia akan menjadi turunan yang diwarisi sama pegangannya Eyang. Perkara si mama kan gak mau nih jadi turun ke keturunannya. Dengar begitu, Clara ketakutan lah. Ya soalnya hidupnya yang sama ini normal-normal aja. Kok tau-tau dengar hal seperti ini? Dia juga langsung minta, nggak mau, aku juga mau ditutup aja kayak mama. Di situ Tante Ruti sama mama lihat-lihatan. Tapi Tante Ruti sempat bilang, Eyang ini sudah memilih kamu. Kalau kamu mau terima, kamu bisa menggunakannya untuk hal-hal yang mungkin buat kehidupan kamu ini berguna. Cuma Clara tetap nggak mau. Akhirnya Tante Ruti bilang lagi nih, ya udah, Tante bantu coba tutup ya. Tapi ini bisa berhasil, tapi bisa juga tidak. Jadi setelah ini, apapun yang kamu rasakan kasih tahu Tante ya. Iya gitu kan jawabnya Clara. Di situ si Tante Ruti megangin kepalanya Clara dan pas dipegang tuh rasanya kayak berat, pusing gitu kan, kelingan sampai kayak mual gitu gengs. Mungkin rasanya kayak mikirin bayar cicilan pay letter gimana kali ya. Kan pusing kelingan gitu kan ngeliat tagihannya, aduh gimana ini dibayarin kita. Makanya lu jangan skip-skip pelan. Abis itu si Clara nih, abis dipegangin tadi palanya ya, disuruh membacakan sebuah kalimat yang Clara sendiri nggak ngerti artinya apa. Abis itu si Clara berasa lemes banget dan di situ dia disuruh istirahat. Nah keluarga Clara ini kan beragama Kristen, termasuk Tante Rurinya. Clara waktu itu tidur di kamar tamu yang biasanya digunakan untuk si Tante Ruti menerima pasien. Dimana di dindingnya itu ada salib kayu yang lumayan besar tuh. Sama ada kayak rak terbuka juga yang isinya Alkitab dan beberapa buku rohani sama gelang salib gitu. Waktu Clara lagi tiduran, tiba-tiba gelang salib yang ada di rak itu jatuh, plek gitu kan. Walaupun masih agak pusing nih, tapi Clara memaksakan untuk bangun buat ngambil itu gelang. Karena menurut dia kan itu gelangnya gelang salib. Yang nggak etes aja lah di lantai gitu. Jadi dia ambil, dia taruh lagi. Habis sudah ditaruh, mau balik lagi dong ke kasur. Di kasur udah ada yang duduk. Kayak sosok orang gitu, tapi ketutup kain hitam semua gitu guys. Dari atas sampai bawah, jadi kakinya pun ketutupan. Cuman kayak ada siluetnya ya. Namanya orang ditutupin kain gitu kan, serem. Ya Clara kaget lah. Itu cuma sepersekian detik. Kita mau jadi serem jadi gimana ya? Ulang. Clara kaget. Karena kan itu cuma sepersekian detik tadi dia dari kasur, terus ngambil kalung salibnya gitu kan. Pas balik lagi, tahu-tahu udah ada itu tuh sosok itu tuh pakai kain. Clara gemeteran, mencoba mau teriak tapi nggak bisa. Dia pelan-pelan nih jalan ke arah pintu, tapi pas dia mau buka pintu, tahu-tahu kayak ada kain nutupin dia gitu. Sampai semuanya gelap dan dia berusaha itu juga teriak. Sampai tahu-tahu kayak ada yang ngusap mukanya. Dan di situ dia baru melihat Tante Ruti sama si Mama tuh di depan. Nanya kan, kenapa kamu teriak? Clara cerita tadi dia habis lihat apaan. Di situ Tante Ruti bilang kalau ritual yang tadi mereka lakukan berarti tidak berhasil nih. Dan Tante Ruti itu bilang dia bakalan berusaha buat nemuin cara lainnya. Tapi sementara itu Clara ini disuruh mulai untuk datang ke sebuah perkumpulan gereja yang katanya untuk dibantu didoakan. Ya udah besoknya Mama itu nganterin Clara ke perkumpulan gereja yang Tante Ruti maksud. Lokasinya cukup jauh gengs, ternyata sekitar 2 jam perjalanan dari tempatnya si Clara. Dan pas sampai ternyata tempatnya kayak rumah biasa, rumah orang. Bukan toto kayak ke gereja gitu. Soalnya dikira Ruti kan perkumpulan gereja, mereka akan ke gereja. Nah pas di dalam ternyata ada sekitar kayak 13-15 orang yang sudah menyambut mereka. Nah di situ tuh ada satu orang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan Bapak, yang sepertinya memang sangat dihormati sama orang-orang yang ada di sana ya. Bapak itu memegang sebuah buku berwarna merah seukuran Alkitab, tapi pas Clara lihat itu sih bukan Alkitab ya, karena sampulnya polos merah doang gitu. Dan rumah di sana sebenarnya terlihat juga sederhana. Nggak ada sesuatu yang aneh, yang mana letaknya juga bukan di sebuah tempat yang terpencil. Ya memang meskipun jaraknya jauh ya kalau dari rumahnya Clara. Tapi di kanan kirinya mah ada tetangga-tetangga kok, bukannya kayak toto satu biji gitu kan aneh sendirian. Namun di dalam rumah tersebut banyak banget mawar udah pada kering dan menghitam gengs. Maksudnya kayak
kenapa nggak diganti dan dibuang aja ya? Dilihatnya kan juga nggak cantik, mawar layu gitu, hitam gitu kan. Banyak di beberapa vas-vas di sudut-sudut rumah. Ya pokoknya akhirnya mereka di sana mendengarkan semacam khotbah dari sang bapak. Yang awalnya lagi-lagi terdengar ya biasa aja. Sampai akhirnya tiba yang namanya nih sesi tanya jawab atau semacam konsultasi dengan si bapak ini. Orang-orang di situ kayak bertanya ataupun cerita permasalahannya apa yang otomatis didengar sama semua orang yang ada di sana. Pokoknya ada ibu-ibu yang bilang katanya suaminya sakit. Terus semua orang diminta berdoa gitu kan. Dan si ibu ini disuruh membacakan kalimat yang ada di buku merah yang bapak bawa. Ada juga yang bilang lagi kelilit utang. Lagi-lagi semua orang diminta untuk berdoa. Dan orang itu disuruh membacakan kalimat lain yang ada di buku merah juga. Sampai giliran si mama nih yang menceritakan sejarah keluarganya dulu. Yang punya semacam pegangan turun-temurun. Dan sepertinya kali ini si Clara nih yang saya bawa itu akan menjadi pewaris selanjutnya. Tapi karena memang si Clara dan si mama nggak mau, jadi tolong dibantu. Dengan ramah si bapak ini tuh tersenyum, kayak mengangguk gitu ya. Dan dia meminta semuanya untuk mendoakan Clara. Untuk terus bisa diberikan perlindungan, dan Clara juga diminta tuh membaca sebuah kalimat yang ada dalam satu halaman. Disodorkan gitu kan buku merah si bapak nih, kamu baca ini. Karena bahasanya memang bahasa Latin ya. Clara baca tuh walaupun nggak tahu artinya apa. Setelah itu semua orang bertepuk tangan. Yang menandakan pertemuan hari itu telah selesai. Ya udah, mama sama Clara nih pulang. Namun waktu di perjalanan pulang, Clara melihat ada sosok Eyang yang berdiri di pinggir jalan. Jadi waktu mobil mereka melaju nih, si Eyang kayak ngeliatin gitu, gitu lewat dari jendela. Cuman waktu itu si Clara nggak bilang ke mama. Dan setelah itu, sosok Eyang ini ternyata masih terus-terusan selalu muncul di kehidupannya si Clara. Ya cuma Clara yang udah tahu masalah pegangan tadi dan melihat kalau sosok Eyang ini ada nih cuma berdiri tersenyum ngeliatin dia, nggak ganggu sih. Jadi biasanya Clara menghindar aja gitu kan, pura-pura nggak lihat. Ya masalahnya kalau yang dilihatnya sosok Eyang itu masih biasa, masih bisa nggak apa-apa. Karena selain sosok Eyang, Clara juga semacam dihantui oleh sosok yang kayak pakai kain hitam itu, gengs, yang ada di kamarnya Tante Ruti terakhir kali si Clara ketemu. Waktu itu pernah. Clara ini lagi sekolah, lagi latihan paduan suara. Dimana latihannya itu memang setelah jam pulang sekolah. Jadi sebagian anak udah pada pulang. Nah pas teman-temannya lagi pada latihan, biasa deh Clara diajakin sama temennya buat nemenin ke toilet. Biasa kalau cewek-cewek kan ke toilet pasti gerombolan ya. Pas lagi pada jalan nih, Clara ngelihat ada sosok hitam itu tuh berdiri di tengah lapangan deh. Itu sore-sore terik loh. Tahu-tahu ada di tengah-tengah lapangan berdiri hitam gitu kan pakai kain. Ya kan creepy dan aneh banget. Dan terlihat di lapangan itu ada 1-2 anak yang lagi lewat. Tapi kayaknya mereka nggak ngeliat sosok itu, dan teman-teman yang lagi bareng sama Clara nih juga nggak ngeliat. Ya di situ si Clara yakin kalau hanya dia yang bisa lihat. Lagi-lagi si Clara langsung lengos gitu kan, dan menggandeng tangan temennya tuh erat-erat gitu kan. Sampai rumah tentunya dia cerita dong ke emaknya. Tapi mama bilang kalau Clara ini harus bersabar. Karena Tante Ruti sedang mencari cara untuk bisa menolak pegangannya Eyang yang turun-temurun itu. Ya bukannya apa-apa ya, sabar sih sabar. Tapi kan kalau muncul-muncul begitu terus kan ganggu. Apalagi siang-siang terik-terik gitu kan. Nggak kenal waktu gitu, nggak cuman malam dong. Siang juga muncul dia. Ya apa kagak keganggu hidup lu? Kayak misalkan kalau temen lu sebelah gitu tau-tau boketek. Ini rasanya kan ganggu banget ya. Mana sekarang kan nih, kayak kita nih kepanasan dari tadi ya, siang-siang sekarang terik banget hidup. Sampai gue baca-baca di berita sebutannya udah bukan global warming lagi katanya, gengs, tapi global boiling. Saking mendidihnya tuh matahari ya, apalagi kalau panas api neraka, nauzubillah min dzalik. Jadi kan kayak kalau begini terus mah gombios kata kita. Yang ada orang juga ilfil gitu kan, takut dikira kita setan, kagak mau deket-deket kalau ketek lu basah. Tapi nih aman. Kenapa bisa kering begini padahal kita udah kipas-kipas? Panas banget nih padahal ruangan. Bisa gue pakai Deo Spray dari Holy Grails. Soalnya ini tuh antiperspiran dari bahan alami, salah satunya tuh dari ekstrak daun sirih, gengs, yang efektif banget buat mengurangi keringat berlebih dan gak bikin Katy jadi hitam juga. Pokoknya abis semprot-semprot begini ya, ketek lu nih jadi wangi, kagak keringetan, dan feelnya nih kering gitu, kayak pas kita pakai baju gini nggak banyak lengket gitu kan, nggak enak ya. Ini langsung kering nyerap. Wanginya juga macam-macam banget. Kalau yang cowok-cowok nih gue rekomendasiin 3 wangi ini nih. Tapi kalau yang cewek-cewek lebih banyak pilihannya, yang manis-manis juga ada. Kalian tenang aja, pokoknya ini produknya Holy Grails itu udah ada BPOM-nya, gengs. Gue nggak mungkin dan nggak pernah rekomendasiin barang ataupun produk-produk yang kagak ada BPOM-nya, kagak mungkin. Kalau lu masih sujon, lu cek aja deh testingnya di Shopee atau di TikTok Shop juga ada tuh banyak. Full bintang. Lah kejualnya juga ribuan piece. Karena emang sebagus itu, very recommended. Harganya berapa? Cuma 22.000. Gue heran banget sama Holy Grails, beneran deh. Parfumnya murah, deo spraynya juga murah, kagak mau kaya ownernya ya. Apalagi lu juga bisa nih pakai voucher buat dapetin potongan diskon, tapi terbatas ya. Jadi buruan lu check out, jangan marah-marah lu kalau kehabisan. Jadi langsung aja cek linknya ada di deskripsi di bawah ya.
Setelah kejadian di sekolah tadi, sekitar seminggu kemudian, mamanya Clara nih jatuh sakit. Sampai Clara harus ngurusin adiknya tuh yang kecil, si Nathan, masih 6 tahun. Kalau yang nomor 2 kan udah dibawa Maya. Nah malamnya, Clara ini kan bawain makan malam ya ke kamar mamanya. Sekalian bawain obat juga. Dia taruh tuh di meja rias yang ada kaca gede banget gitu dari ukuran jati. Ya karena nggak ada meja lain ya buat taruh makanan tuh di kamarnya mama. Jadi mamanya tuh makan di situ tuh. Nah dari pantulan kaca tuh, si Clara ngeliat kok mukanya mama keriput banget gitu. Menua jadi kayak nenek-nenek, padahal mah aslinya mamanya cantik. Sampai Clara bolak-balik gitu kan ngeliatin wajah mamanya, ngeliatin kaca. Wajah mamanya, ngeliatin kaca. Iya beda. Sampai tahu-tahu kedengeran kayak ada suara pecah gitu. Prang! Dari luar kamar ya, si Clara keluar dong ngecek apaan tuh. Ternyata si adeknya Nathan mecahin gelas. Lagi ngomelin adeknya nih dan nyapuin pecahan gelasnya. Tahu-tahu ada suara brak gitu dari dalam kamarnya mama. Lagi-lagi Clara lari ke dalam kan ngeliat. Ternyata mamanya jatuh dari kursi dengan keadaannya lemas gitu gengs. Nggak pingsan sih, cuman kan khawatir ya. Tapi bukannya kayak minta tolong buat apa, dipanggilin tetangga, dipanggilin teleponin ambulans sebab bagaimana. Si mama ini malah bilang, tolong teleponin Tante Ruti, katanya begitu. Hah? Kenapa Tante Ruti sih? Kan Clara bingung ya. Sampai dia bilang, udah ke rumah sakit aja yuk. Cuma mama di situ bilang kalau penyakitnya itu bukan penyakit medis. Makanya hanya Tante Ruti yang bisa bantu. Hah? Maksudnya gimana? Nah, di situ mama baru ngaku kalau selama ini dia pasang susuk, guys. Biar wajahnya cantik dilihat orang bersinar begitu. Yang mana semua itu untuk menunjang bisnis skincare yang mama geluti. Ya soalnya kan si mamanya ini owner skincare yang punya brand skincare-nya. Kalau mukanya gagak cakep, kagak terang, orang mana percaya. Lah Clara yang denger begitu kan kayak, oh ternyata ada rahasia dari si mama. Terus apa hubungannya pasang susuk sampai bisa sakit kayak begini? Nah kalau kata Tante Ruti yang mau nggak mau akhirnya telepon tuh sama si Clara, sosok pegangan Eyang itu tuh bentrok energinya sama susuk yang mama pakai. Kalau versinya Tante Ruti nih katanya kan turunannya harusnya ke mama, tapi mama nggak mau, makanya ditutup. Alhasil terus-terusan ke Tante Ruti kan buat maintain menangkal supaya si sosok itu nggak masuk ke dalam si mama. Nah cuman sekarang konteksnya berubah, sosok itu mau berpindah ke si Clara, ngincernya Clara. Jadi ya pegangannya Eyang ini masih berkutat tuh di sekitaran rumah yang jadinya bentrok sama energi susuk yang dipakai sama mama. Nah terus gimana dong? Nah Tante Ruti pokoknya bilang secepatnya dia akan membantu supaya keadaan bisa normal kembali. Di situ tapi ya lagi-lagi Clara lumayan kecewa dengan kenyataan kalau si mama nih yang selalu dia bangga-banggakan ternyata pakai susuk untuk usahanya itu. Padahal menurut dia produknya mah bagus, nggak usah lah pakai susu-susukan. Cuman excuse mamahnya nih atau alasan ya kita ngomong bahasa Inggris sok-sokan aja mulut belibet. Semua itu ya untuk bertahan hidup semenjak ditinggal si ayah tuh. Ya lagi-lagi kalau udah bawa urusan ngomongin ayah, perkara ninggalin mereka gitu ya. Clara jadi kayak kepancing merasa marah lagi dia. Dan jadi memaklumi keputusan dari mamahnya untuk pakai susuk. Tapi semakin hari keadaan mama ini masih terus-terusan semakin sakit. Dan terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Kayak tahu-tahu kusam gitu, tampak lelah. Ya mungkin emaknya juga kerja terus-terusan kali kagak berhenti ya. Macam kita nih sampai bekonde mata. Ya namanya juga hidup gitu ya. Biar rekeningnya kagak 3.000 lagi di BCA. Apa saatnya kita pasang susu juga? Yuk coy, jangan dong. Lanjut aja lah ya. Sampai akhirnya Tante Ruti lah yang nyamperin mama ke rumah. Karena si mama selama itu nggak sanggup dia berdiri dari atas kasur. Namun pada waktu itu si Tante Ruti nih datangnya bersama orang-orang yang Clara temui dari perkumpulan gereja waktu itu. Di sana mereka semua bilang mau jengukin mama. Ya Clara mengira wajar-wajar aja dong orang sakit dijenguk. Tapi yang cukup aneh menurut Clara nih waktu itu, mereka ini membawa semacam kayak buket mawar kering yang udah menghitam persis kayak yang dilihat di rumah perkumpulan waktu itu. Di situ bunganya mereka taruh nih di vas berisi air dan diletakkan di meja di samping kasurnya mama. Dalam hatinya Clara nih ya, itu bunga kan udah mati, ngapain masih dipajang-pajang dikasih ke orang sakit sih? Kagak ada cantik-cantiknya. Cuma ya udahlah ya. Mereka semua ngobrol nih sampai orang yang disebut bapak tuh bilang kayak mari kita mulai sesi doanya untuk kesembuhan Mama Clara gitu kan. Dan semua orang nih berdiri gitu kayak berbaris mengeluarkan lilin dari tas mereka masing-masing. Yang jadi satu orang tuh pada bawa satu lilin warna hitam lilinnya, gengs. Dan secara bergantian mereka nyalain lilinnya, terus estafet gitu kan, nyalain ke sebelahnya. Hari waktu itu masih sore, masih kayak jam-jam segini lah masih terang, masih gerah-gerahnya, tapi nih kita masih harum. Pakai apa? Spray Holy Grails. Jadi enak gitu kan kalau kita cerita siang-siang begini nih masih cerah begitu walaupun panas-panas tapi kagak horor situasinya. Nah waktu itu juga begitu. Ya tapi ya pas orang lagi pada nyalain lilin nih, si Clara ngeliat ada sosok Eyang yang berdiri di luar jendela ngeliatin ke arah mama yang lagi tidur, gengs. Ya spontan Clara langsung bilang ada Eyang gitu sambil nunjuk ke jendela yang dimaksud dan semua orang langsung nengok. Tapi sepertinya mereka semua nggak bisa melihat apa yang Clara lihat. Tante Ruti di situ bilang udah nggak apa-apa, semua akan selesai hari ini. Setelah lilin udah pada nyala nih, hanya Clara sama adiknya si Nathan aja tuh yang nggak megang lilin karena kan mereka kagak punya. Dan si bapak nih membacakan doa-doa. Clara pun khusuk itu kan menundukkan kepalanya, merem sambil ikut berdoa juga. Doanya masih wajar pakai bahasa Indonesia, di mana meminta kesembuhan, perlindungan, dan kekuatan untuk mama. Habis si bapak bilang, amin, semua kan mengikuti kan,
Amin gitu. Dan Clara membuka mata. Nah, sosok Eyang yang tadi di jendela itu sudah berubah menjadi sosok hitam yang waktu itu Clara lihat juga yang pakai kain, gengs. Muncul lagi itu ganti di jendela, tapi diem aja gitu kan. Nah, karena posisi jendelanya cukup dekat, jadi kali ini si Clara bisa melihat tuh lekuk wajahnya yang tertutup sama kain. Jadi kayak ada hidungnya gitu kan, sama lipatan bibirnya, bentuknya kelihatan tuh. Ya persis kayak orang emang ditutupin kain, bagaimana sih? Ya karena menurut Clara itu menyeramkan ya. Dia langsung merem, tapi tahu-tahu dia kayak dipegang sama bapak, dan si bapak ini bilang, Clara, pegang tangan mamamu dan adikmu. Mari kita sama-sama berdoa buat keselamatan kalian. Ya udah, Clara nurut aja kan ya. Dia pegang tuh tangan mamanya yang di kanan, terus tangan kirinya megang si adiknya Nathan. Jadi kayak gandengan gitu mereka, si Clara di tengah. Sementara sosok hitam itu masih terus ada di jendela. Di situ si bapak membacakan beberapa kalimat yang ada di buku merah. Kali ini bukan bahasa Indonesia lagi, melainkan kayak doa-doa yang aneh gitu, kayak semacam kalimat-kalimat yang waktu itu sempat Clara sebutkan. Sementara semua orang terdiam gitu kan mendengarkan bapak. Setelah itu bapak menyuruh untuk mama nih membacakan beberapa kalimat, terus dilanjutkan oleh Clara yang membaca juga nih beberapa kalimat. Dan setelah Clara selesai membacakan kalimatnya, semua api dari lilin-lilin yang dipegang sama orang-orang tuh mati seret serentak. Dan adiknya Nathan terjatuh pingsan. Wah, ya Clara kaget dong. Itu kan di sampingnya ya. Tadi dipegang pakai tangan kiri, tapi dia langsung kayak ditarik, dilarang mendekat. Jadi Clara langsung dipegang ini sama Tante Ruti. Sementara si bapak ngecek nih keadaannya Nathan. Mama yang terbaring lemas tuh bertanya kayak, gimana pak? Dan semua orang juga tampak cemas. Si bapak mengambil tasnya dan mengeluarkan sebuah kain hitam yang dia pakai untuk menyelimuti Nathan tuh yang terbaring pingsan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi ditutupin tuh semuanya. Sreh. Lalu bapaknya menuntun mama untuk berdiri dari atas kasur dan ikut ke barisan bersama yang lainnya. Kemudian dia mengeluarkan 3 lilin. Yang satu tuh dikasih ke mama, terus Clara sama buat bapak sendiri. Kemudian lagi-lagi secara satu persatu mereka nih estafet nih nyalain lilinnya. Clara yang nggak ngerti ini pada ngapain ya. Sementara di depannya tuh dilihat adiknya ditutupin kain begitu, dia gemeter. Dia aja gitu kan megangin lilin. Sampai setelah semua lilin menyala, bapak lagi-lagi nih mengucapkan doa-doa yang aneh. Dan tahu-tahu si Nathan nih kayak bergerak-gerak kayak bergelinjing gitu kan dari bawah kain. Sampai akhirnya kayak terbangun gitu kan, tapi masih pakai kainnya gitu yang menutupi satu tubuhnya. Seketika itu juga si Clara melihat sosok hitam tapi versinya lebih kecil nih, karena Nathan pendek yang umur 6 tahun. Jadi kayak begitu tadi sosok yang dilihat si Clara yang kemarin-kemarin tuh hantunya. Ya kayak manusia pakai kain hitam. Di situ mama tahu-tahu menangis, tapi menangis gembira, gengs. Dan semua orang juga terlihat tersenyum. Saat kainnya dibuka, tampak wajah Nathan yang kayak kebingungan. Mama langsung memeluknya dan menciumi Nathan sambil nangis bahagia. Ternyata, gengs, semua ini adalah hal yang gak pernah Clara sangka-sangka sebelumnya. Banyak banget rahasia dan kebohongan yang selama ini gak dia ketahui. Ini kita urutin aja ya. Pertama nih, dari mana dulu ya pertama ya? Kita jadi sampai bingung, soalnya banyak banget. Dari si Nathan dulu deh. Yang ternyata si Nathan ini bukan adik kandungnya Clara. Dan Clara itu bukanlah anak kandung dari ayah yang ninggalin dia yang bawa adiknya kedua. Jadi ini harus disimak banget ya balu mudeng ya. Mama itu emang punya garis keturunan dari si Eyang yang selalu menurunkan pegangan ke anak cucunya. Tapi nuruninya ke keturunan laki-laki, gengs. Jadi setiap ada keturunan laki-laki nih yang dipilih, itu akan diwarisi sosok yang dipercaya bisa membawa kejayaan di dunia, di mana dia akan sangat dihormati dan dijadikan raja oleh kelompok-kelompok yang memang menganut kepercayaan dari si Eyangnya ini. Termasuk kelompok yang katanya perkumpulan gereja ini ternyata bukan perkumpulan gereja beneran, tapi mereka ada kelompok yang turun-temurun memang ikutin dari generasi si Eyangnya itu. Jadi nggak hanya turunannya si Eyang, tapi kelompoknya turunannya juga mewarisi terus tuh tradisi ritual yang selalu mereka lakukan, menjadikan raja keturunan dari Eyang. Pokoknya anak cucunya nih mengabdi dan menghormati siapa saja garis keturunannya Eyang yang menerima warisan pegangan itu, gengs. Nah, tapi kan karena tadi dibilang warisannya itu turunnya ke laki-laki, kenapa bisa tahu-tahu tadi tuh mama nolak, terus Clara juga diincar gitu kan. Nah, jadi silsilahnya mama ini tuh 4 bersaudara. Anak yang pertama laki-laki, terus mama, terus yang ketiga juga perempuan, dan yang keempat baru laki-laki lagi. Kakaknya mama yang laki-laki itu namanya Om Syam. Nah, Om Syam ini memang orang yang diturunin sama Eyang, jadi yang dipilih. Tapi Om Syam ini nggak punya anak karena istrinya, maaf ya, itu mandul yang memang tidak bisa melahirkan. Dan istrinya itu ada ternyata Tante Ruti. Jadi sebenarnya Tante Ruti ibaratnya iparnya mama ya bilangnya ya. Wah, pokoknya ini memang kompleks banget, kalian jadi harus jeli dengerinnya, gengs. Jadi si Tante Ruti ini sampai mendalami spiritual karena ia menikah dengan Om Syam yang menjadi penerusnya Eyang kan. Jadi dia jadi masuk ke dalam dunia klinik lah. Nah, karena tahu Tante Ruti ini nggak bisa punya anak, jadi suatu saat kalau nanti Om Syam nggak ada, meninggal, itu akan diturunkan ke garis keturunan keluarga yang laki-laki. Siapa? Anak keempat tuh, adiknya yang nomor 4. Masalahnya sewaktu itu mama melahirkan anak pertama yang ternyata kan
Clara tuh perempuan, jadi lewat dong, nggak ada garis keturunan laki-laki di dia. Terus Mama cerai nih dengan suami pertamanya alias ayah biologisnya Clara, dan menikah dengan ayah yang dikira Clara itu adalah ayahnya yang pergi ninggalin. Jadi berarti ayah itu suami keduanya Mama ya. Karena pokoknya Clara bener-bener nggak tahu tentang semua ini sampai ya kejadian terakhir ini terungkap udah. Tapi ternyata kehamilan Mama yang kedua itu anaknya perempuan juga. Sementara di sisi lain si Om Syam ini selingkuh dengan wanita lain supaya bisa mendapatkan anak laki-laki. Tapi ternyata anak dari selingkuhnya itu yang lahir perempuan juga. Hal itu semua diketahui sama Tante Ruti nih. Tapi ya, mau apa lagi, Tante Ruti terima-terima aja. Karena dia pun sangat menghormati Om Syam. Jadi ini suami tapi yang bener dianggap sebagai raja gitu. Karena kan semua juga merajai si Om Syam ya. Sampai lama-kelamaan Om Syam yang gimana pun juga tetap manusia, sakit keras. Nah, Mama yang mengetahui kesempatan itu nggak mau melewatkannya. Maksudnya kalau nanti Om Syam nggak ada, langsung turun ke adik yang ke laki-laki yang nomor 4. Makanya si Mama akhirnya selingkuh dengan laki-laki lain dan melahirkan anak laki-laki si Nathan. Nah, ayah nih atau suami yang kedua itu marah lah tahu Mama selingkuh sampai punya anak demi bisa mendapatkan pegangan turunan dari si Eyang gitu kan. Makanya ayah pergi membawa anak kandungnya yaitu anak yang kedua dan nggak bawa Clara. Karena mungkin ayahnya lagi marah nih menganggap Clara itu kan bukan anak biologisnya ya. Pokoknya si Mama sampai senekat itu karena memang dia nggak mau kalau pegangannya Eyang nih melewati dia langsung turun ke adiknya nomor 4. Soalnya adiknya nomor 3 itu punya anaknya juga cewek 2, nggak punya anak cowok. Pokoknya Mama terobsesi banget lah untuk mendapatkan tahta dari Eyang istilahnya. Lewat anak atau keturunannya dia yang laki-laki. Sampai segitunya, gengs. Tapi semenjak ditinggal ayah tuh, kan Mama belum dapet tahtanya tuh dari Eyang. Makanya dia masang susuk penglaris buat bisnis usahanya. Jadi beneran pasang susuk juga, makanya ribet kan? Nah, terakhir tuh, si Om Syam kan masih sakit-sakitan. Dia nggak pengen warisannya itu diturunkan juga ke adiknya nomor 4. Pokoknya dia pinginnya jatuhnya ke keturunannya. Anaknya sendiri gitu. Yang intinya di sini orang pada serakah jadinya, gengs. Ya soalnya nih ya, lu pada heran deh pasti. Si Om Syam ini yang lagi sakit begitu keadaannya, masih sempat-sempatnya nyari wanita untuk dihamili. Tapi ternyata wanita yang dihamili itu juga udah bersuami, gengs. La ilaha illallah, ribet banget ya. Gua aja pas baca sampai berulang-ulang gitu kan. Wah, ribet banget ini kok begini ceritanya. Sialnya ya, wanita yang dihamil itu anaknya lahir cewek lagi. Dan soalnya bukan apa-apa, ini kan nyarinya cowok. Dan Om Syam itu terlibat perkelahian dengan si suami wanitanya sampai dibunuh karena ketahuan berselingkuh. Jadi Om Syam akhirnya meninggal tanpa punya keturunan laki-laki. Dan semenjak itu, pegangan turunannya ini tuh mencari inang untuk diwariskan. Mama kira kan berarti akan langsung turunnya ke Nathan dong, karena kan yang laki-laki Nathan tuh. Tapi entah kenapa nih, yang dimimpiin sama Eyang buat dititipin warisannya kok malah si Clara. Nah, ini juga nggak ada yang tahu jawabannya. Ya karena Clara ini gimana pun juga adalah perempuan, jadi sosok pegangannya tuh nggak bisa masuk ke dia. Namun entah kenapa kok nggak langsung loncat, ya udah masuk aja gitu ke Nathan atau ke adiknya Mama tuh yang nomor 4. Seakan-akan si Clara ini tetap diincar tapi nggak bisa masuk. Bagaimana sih? Tahu dari mana begitu? Nah, di awal sewaktu si Clara ke rumahnya Tante Ruti tuh yang abis dia dimimpiin sama si Eyang, dia kan disuruh baca kalimat juga sama Tante Ruti. Itu tuh artinya semacam kalimat bahwa Clara ini bersedia menerima warisan dari leluhurnya gitu. Jadi di situ Mama sama Tante Ruti berbohong, bukannya kayak semacam mau menutup Clara, tapi malah mau membuka biar pegangannya masuk. Ya cuma ternyata tetap nggak bisa masuk alias gagal. Makanya dari situ si Clara kan mulai melihat sosok hitam yang merupakan yaitulah sosok penunggu turunan dari Eyang. Terus dicoba lagi nih kedua kali. Didoain di perkumpulan gereja bohongan. Di situ Bapak kan membacakan doa yang diikuti sama Clara yang kurang lebih sama. Dimana kalimat itu tuh bermaksud untuk membuka tubuh Clara biar bisa dimasukin sosok itu tapi nggak berhasil juga. Sementara itu kekuatan dari sosok pegangan Eyang yang belum dapat inang nih masih berkeliaran di sekitar Clara kan nggak bisa masuk. Nah itu energinya bentrok emang bener sama susuknya si Mama yang membuat energi susuk Mama ini menyerang Mama balik, jadinya Mamanya sakit. Akhirnya terakhir dicobalah tuh cara untuk memindahkan inang yang seharusnya dimana dipilih keturunan laki-laki yaitu Nathan. Makanya terakhir tuh saat si Mama, Clara sama Nathan berpegangan dan membacakan masing-masing kalimat dari buku merah, itu isinya semacam mengirimkan sosok tersebut kepada inang pria. Jadi istilahnya si Clara nih atas persetujuannya Mama juga minta digantikan oleh Nathan yang lebih pantas dan lebih cocok. Dan ternyata berhasil. Jadilah sosok itu bersemayam sekarang di tubuhnya Nathan. Dari situ si Nathan tuh dibawa oleh kelompok tadi ke daerah yang waktu itu si Clara kesana di rumah perkumpulannya. Dari situ si Clara merasa nggak benar-benar mengenal si Mama ini seperti apa. Dengan mudahnya memberikan Nathan seperti itu dengan bahagia dengan mudah. Padahal anaknya sendiri loh itu loh. Setelah itu selama 5 tahun, Clara ini tetap tinggal sama mamanya yang terus menerus sibuk dengan bisnisnya. Hingga sukses banget bisnis skincare-nya sampai dikira orang-orang money laundry. Padahal mah lebih gila dari itu. Clara pernah tuh sampai mencoba mencari ayah biologisnya. Karena ya Mama
ngasih tahu semuanya yang tadi tuh diceritain juga akhirnya sama si mama. Karena mama seperti udah mendapat apa yang memang dia inginkan. Tapi ternyata ayah biologisnya Clara itu nggak kalah mengecewakannya. Soalnya si ayah juga ternyata nggak peduli, nggak nganggap Clara itu ada. Sesekali Clara sama mama itu mengunjungi Nathan yang diperlakukan kayak raja banget katanya, gengs. Dan Nathan juga kelihatannya happy-happy aja di sana. Malah agak cukup kurang ajar untuk anak seusianya memperlakukan orang-orang dewasa di sekitar. Clara yang merasa hidupnya tidak sama ya dengan orang-orang kebanyakan, akhirnya pergi kuliah ke Australia sampai saat ini untuk menghindari semuanya. Mamanya sih sehat, bahagia, sukses. Begitu pula juga dengan Nathan. Bahagia juga dia. Clara pun hidupnya sebenarnya berkecukupan dan tidak kekurangan sampai bisa kuliah ke sana. Namun satu hal yang dia masih takutkan, apakah akan ada konsekuensi yang akan dia tanggung nantinya. Misalkan jika dia sudah berkeluarga dan punya anak, apalagi kalau anaknya ini laki-laki. Atau bahkan nanti saat dia meninggal, apakah ada ganjaran karena mempunyai darah dari keturunan keluarga yang sesat seperti itu. So, itu cerita dari Clara yang katanya merasa gundah terus-terusan akan suratan takdirnya, gengs. Sampai dia depresi, perkara merasa lahir dari keluarga yang salah. Ayah kandungnya ternyata juga tidak bertanggung jawab, padahal mungkin dia bisa lari ke ayahnya, tapi ternyata tidak. Mamahnya yang punya obsesi, sampai melakukan hal sesat demi kejayaan di dunia. Dan Clara sampai saat ini masih hidup dalam tanggungan pemberian uang dari mamanya. Jadi hidupnya masih tergantung mama. Dia juga menyadari, mungkin karena dari kecil, dia tuh nggak pernah merasa susah. Jadi dia juga selalu ada rasa ketakutan kalau punya kayak bayangan hidupnya akan menderita gitu. Tapi di satu sisi dia juga takut karena jalan mamahnya ya si Clara tahu salah. Katanya sih dia sudah beberapa kali yang mencoba untuk bekerja di sana, upahnya lumayan. Cuma kayak selalu ada aja gitu halangannya untuk dia bisa mendapatkan uang dari jeripayanya sendiri. Jadi ujung-ujungnya pakai lagi tuh uang mamahnya. Asik ketergantungan. Di cerita ini juga nggak gue sebutkan ya memang kayak kalimat-kalimat dan mantra-mantra yang sebenarnya ditulis langsung tuh sama Clara. Sampai kita sendiri ketakutan gak mau baca ya. Makanya kagak usah kita sebutin di sini daripada kenapa-napa lu. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, Clara mungkin tipe-tipe anak yang macam kayak Gen Z sekarang yang memang sulit lepas dari pengaruh finansial orang tua. Apalagi tadi dari kecil hidupnya nggak pernah susah. Padahal tahu orang tuanya ini salah, tapi bingung juga hidup mandiri itu bagaimana ceritanya, caranya tuh gimana, mulainya gimana. Udah mau mulai nih, ada aja halangannya gitu kan. Tapi di sisi lain makanya kita kan nggak tahu usaha apa yang sebenarnya Clara ini udah lakukan. Mungkin aja nih kayak cerita-cerita ini ya kayak macam anak-anak koruptor kali ya, yang udah tahu kan orang tuanya ini korup nih. Ya mau gimana tapi itu orang tuanya. Dan rata-rata anak-anak ya tetap hidup hedon kan, bukan yang tahu-tahu jadi mandiri bersahaja gitu kan, kagak. Emang begitu kali ya kutukan dari uang panas ya. Uang dari setan nih, susah lepasnya. Ya semoga kita mah dapatnya uang-uang yang halal-halal aja ya, nggak apa-apa sedikit. Masih cukup lah beli Dio Spray Holy Grace 22.000. Ya tapi thank you ya Clara ya. Semoga kamu dapat jalan terbaik dan jalan yang benar pokoknya buat hidupmu. Dan buat teman-teman juga mungkin punya nasihat buat Clara, monggo boleh tulis di komen bawah. Karena pesan dari Clara sendiri katanya dia butuh banyak masukan. Dan nasihat dari teman-teman semua kira-kira dia harus ngapain gitu, apa yang terbaik buat dia. Kalau gua mah udah nulis panjang banget gitu kan, balas di email. Yang kalau kita jabarin di sini bisa jadi satu teman cerita lagi. Yaudah, thank you semuanya pokoknya udah pada nonton. Buat kalian yang mau curhat-curhat juga masalah apa begitu kan. Tapi ya, ada misis-misisnya begitu. Jangan gosip-gosipan doang lu. Boleh kirim email ke sini. Boleh minta subscribe-nya juga, biar bentar lagi jadi 3 juta biar kita seneng sedikit begitu. Lu nyenengin gue sekali-kali, kenapa sih? Boleh minta tolong ya bantuannya, terima kasih. Boleh minta like-nya juga. Dan sampai jumpa lagi di Bukan Mr. Stings, teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.